Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Martanggreni, NIM 200201020451 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bondowoso, kelas D. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum yang berjudul Sifat dan Perubahan Wujud Benda, dengan tujuan yang pertama, mengetahui bagaimana sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kedua, mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda. Untuk tujuan yang pertama, yaitu mengetahui bagaimana sifat-sifat benda, akan dilakukan 3 percobaan. Yang pertama yaitu sifat pada benda padat. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah timbangan benda padat di sekitar kita. Di sini saya menggunakan batu, ballpoint, dan gunting. Lalu ada baskom, gelas, dan mangkok kecil. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama yaitu siapkan benda padat di sekitar kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, batu, ballpoint, dan gunting. Lalu timbanglah benda padat dengan timbangan. Pada langkah ini menunjukkan bahwa benda padat yang ditimbang memiliki massa. Yang kedua yaitu pindahkan semua benda ke dalam baskom. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Ke dalam mangkok kecil. Pada langkah ini kita bisa melihat bentuk benda padat tidak berubah atau tidak mengikuti wadahnya. Untuk percobaan kedua dalam tujuan yang pertama yaitu sifat pada benda cair. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu timbangan, air, botol bekas, gelas plastik, mangkok kecil, dan baskom. Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan air dalam gelas plastik, lalu timbanglah air dan gelas tersebut. Di sini kita letakkan gelas plastik terlebih dahulu di atas timbangan. Lalu kita beri air ke dalam gelas. Kita lihat apakah massa di timbangan bertambah. Jika iya, berarti benda cair memiliki massa. Langkah yang kedua yaitu tuangkan air ke dalam botol. Gelas plastik, mangkok, dan baskom.
Pada langkah ini menunjukkan bahwa air mengikuti bentuk wadahnya. Air yang diletakkan pada botol berbentuk mengikuti botol, dan air yang diletakkan dalam gelas mengikuti bentuk gelas. Air yang diletakkan pada mangkok mengikuti bentuk mangkok, dan air pada baskom mengikuti bentuk baskom. Untuk percobaan ketiga, tujuan yang pertama yaitu sifat pada gas. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu galon, plastik, tusuk sate, benang, gelas plastik, air, dan ember. Langkah-langkah percobaan ketiga yang pertama yaitu siapkan balon dan plastik, kemudian tiup keduanya. Di sini saya sudah mempunyai balon dan plastik yang sudah ditiup. Pada langkah ini kita amati bagaimana bentuk keduanya. Pada balon berbentuk bulat dan pada plastik berbentuk lonjong. Di sini menunjukkan bahwa gas itu mengikuti bentuk wadahnya atau berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Langkah yang kedua yaitu sediakan 2 balon yang sama besar dan sudah ditiup. Lalu pasang benang pada balon seperti ini. Siapkan tusuk sate yang sudah diberi benang pada tengah-tengahnya seperti ini. Lalu pasangkan balon pada tusuk sate. Seimbangkan sisi satu dan sisi lainnya. Setelah seimbang, tusuk salah satu balon. Pada langkah ini menunjukkan balon yang sudah ditusuk masanya lebih kecil dibanding balon yang tidak ditusuk. Hal ini menunjukkan bahwa gas memiliki volume dan massa yang berubah-ubah. Langkah yang ketiga yaitu masukkan air ke dalam ember secukupnya saja. Selanjutnya yaitu masukkan gelas plastik ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Amati apa yang terjadi. Di sini gelas akan menolak atau kembali ke permukaan. Hal ini terjadi karena tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas. Untuk tujuan yang kedua, yaitu mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda dilakukan 3 percobaan. Yang pertama, membeku dan mencair. Alat dan bahan yang dibutuhkan: korek api, lilin, dan alas untuk lilin. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan sebuah lilin dan korek api. Kemudian, nyalakan lilin dengan korek api.
Beberapa menit kemudian, lihatlah apa yang terjadi pada lilin yang sudah terbakar. Bisa kita lihat, lilin akan meleleh dan jatuh ke bawah. Hal ini merupakan perubahan wujud benda dengan mencair. Selanjutnya, lihatlah tetesan lilin yang jatuh ke bawah. Amati apa yang terjadi pada tetesan tersebut. Setelah lilin mencair dan jatuh ke bawah, lilin lama-kelamaan akan mengeras. Hal tersebut dinamakan perubahan wujud benda dengan membeku. Percobaan kedua untuk tujuan yang kedua yaitu menguap dan mengembun. Alat dan bahan yang dibutuhkan: gelas, tutup gelas, termos air, dan air panas. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan gelas dan tutup gelas. Langkah kedua, tuangkan air panas dari termos air ke dalam gelas. Amati apa yang terjadi pada permukaan gelas. Ada uap-uap panas. Inilah yang dinamakan atau yang dimaksud dengan menguap. Selanjutnya, tutup gelas dengan tutupnya. Setelah ditutup dan didiamkan beberapa menit, tutup gelas kita angkat. Maka akan ada air di tutup gelas. Inilah yang dinamakan mengembun. Percobaan ketiga untuk tujuan kedua yaitu menyublim. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kapur barus dan kain berwarna hitam. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama yaitu siapkan sebuah kapur barus. Kemudian hancurkan kapur barus menjadi serbuk-serbuk kecil. Di sini saya sudah menghancurkan kapur barus tersebut. Lalu kita ambil sedikit dan diletakkan di atas kain hitam.
Amati apa yang terjadi pada serbuk kapur barus setelah beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, serbuk akan habis sedikit demi sedikit. Hal tersebutlah yang dinamakan menyublim. Sekian percobaan praktikum yang berjudul Sifat dan Perubahan Wujud Benda dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.